InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh salehah, dan insyaAllah mudah-mudahan dengan hajatnya mengkhitankan daripada putranya, mudah-mudahan Allah jadikan Ananda Azril Alquino Azikri, insyaAllah Allah jadikan anak yang saleh, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, menjadi seorang anak yang menyenangkan hati orang tua, dan menjadi anak yang dapat membawa kedua orang tuanya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajalnya, berkah daripada acara ini mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah berkah daripada acara ini tidak Allah keluarkan kita dari majlis ini kecuali Allah ampuni segala dosa kita, Allah ganti dengan pahala yang berlimpah, Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita yang hadir di dalam majlis ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah telah memberikan kita di dalam kelunakan di dalam hati, ditiupkan kasih sayang Allah, diterangkan hati kita dengan rahmat Allah, sehingga Allah izinkan kita duduk bersama-sama semua semata karena izin dan hidayah dari Allah. Tidak akan sempurna seseorang yang berkumpul di dalam majlis ini kalau mereka memiliki sesuatu yang dirasakan di dalam hatinya atas keinginan orang tersebut, melainkan Allah yang mengizinkan kita menggerakkan kaki kita menuju jalan majlis yang perlu dalam keridhaan Allah, yang dituntun oleh Allah. Saya mau tanya dulu, kira-kira kita yang duduk nih di dalam majlis ini nih, butuh nggak hidayah Allah? Tahu arti hidayah? Tahu? Hidayah arti katanya petunjuk. Kalau kita mau ke Cirebon, itu di tengah jalan nanti tuh ada pelang tuh warna hijau. Cirebon lurus, betul ya? Indramayu, ada nggak tuh? Ada ya? Itu namanya petunjuk. Kalau kita nggak tahu jalan, itu harapan kita agar kita bisa sampai ke dalam apa yang kita tuju.
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kumpul di sini ini majlis mulia. Kenapa? Bib, kenapa kita yang dipilih? Karena kita yang dititipkan oleh Allah agar bisa nantinya kelak di yaumil qiyamah kita menjadi mulia di sisi Allah. Dan kita berkumpul di dalam majlis yang terhormat. Kenapa? Agar Allah menitipkan di setiap hati seseorang satu sama lainnya bisa saling menghormati. Alhamdulillah. Ini yang bikin kita senang kalau duduk di dalam majlis. Di dalamnya ada silaturahmi, betul? Setiap silaturahmi yang susah ketemu, hari ini ketemu. Yang ditagih utangnya susah, ini hari orangnya ada. Betul tuh? Loba. Loba. Utangnya kemana? Bang Emo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di majlis mulia, di majlis terhormat, ini ada perantaranya. Kita duduk di dalam majlis ini ada perantara. Perantaranya siapa? Perantaranya Adik Zeril. Karena beliau di khitan, orang tuanya tasyakuran. Kita dikumpulin meminta doa. Sahibul hajat ini meminta doa kepada Allah lewat lisan kita. Agar apa? Agar anak tersebut menjadi anak yang soleh. Agar anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kira-kira acara begini bagus apa enggak? Seneng apa enggak? Kalau sesuatunya di dalam tersebut ada tanda syukur, kita membentuk tanda syukur ini kepada Allah, berarti kita telah menjalankan salah satu firman Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Berarti kita ini udah ngejalanin dengan izin Allah, atas izin Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Orang yang kufur, kata Allah, menyiapkan siksaan yang amat pedih. Berarti kita termasuk insya Allah yang sebentar lagi akan ditambahkan nikmat oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bib, bentuk nikmat itu apa aja? Sehat, nikmat, betul? Sakit, nikmat. Betapa penting orang ini dikasih sakit biar tahu bahwasanya sehat itu mahal. Nikmat sehat itu. Sakit nikmatnya apa? Agar kita sadar bahwa Allah itu dapat merubah kondisi seseorang. Padahal Nabi udah bilang tuh di dalam haditsnya. Di dalam hidup kita ternyata kita ini udah dikasih tahu tanda-tanda kematian. Sadar nggak sadar kita pernah ngejalaninnya. Tahu nggak? Udah tahu belum? Yang pertama demam. Oi, gering. Apa? Merindukan kasih sayang. Kalau meriang kan kepanjangannya itu ah. Orang yang namanya demam, tanda mati. Nah yang demam bentar lagi tuh. Yang kedua, gigi nggak utuh, copot. Oi, yang ngompong banyak, tanda mati. Yang ketiga, kulit ditarik, baliknya lama. Apa namanya? Hah? Kisut. Betul ya? Alias peot. Tanda lobata. Hah? Yang keempat, ini mau nggak mau saya harus sebutin. Mohon maaf. Uban. Hoi, uban. Uban itu tanda mati. Kenapa? Saat orang tahu dia punya uban, berarti kematian udah tinggal dikit lagi. Jadi nggak pantas. Berbuat kemaksiatan udah nggak pantas. Orang yang namanya udah nunggu uban, nenek-nenek maaf, udah nggak pantas lagi pakai legging.
Betul nggak? Bapak-bapak udah gas aki-aki. Pandang muda, nggak pandang tuh. Yang umur 60 ada nggak? Hah? 3 tahun lagi. Lah, Nabi bilang apa? Umatku umurnya tuh nggak jauh-jauh 60 sampai 7. 3 tahun lagi kan yang 60. Yang 63 ada. Tinggal dicabut si kringnya. Acara yang begini mengingatkan kita akan kematian. Senang silahkan, nggak ada yang melarang kita senang. Bahagia silahkan, nggak ada yang melarang. Tapi kalau kebahagiaan itu dipakai untuk beribadah, itu jauh lebih baik. Hari ini tergolong ibadah. Kenapa? Ada pembacaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada baca solawat, ada baca kasidah. Bagus abang. Ini adalah salah satu tanda syukur insya Allah yang diridhai oleh Allah. Alhamdulillah. Nah pantas tuh di dalam surat Ar-Rahman tuh satu ayat diulang puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Semua Allah kasih buat kita. Kadang manusia ini nggak ada syukurnya, terutama awewe. Oi, bu, ibu, tidur, bu, bu, kedengean, bu, syukur nggak? Apaan lu main syukur-syukur aja? Syukur nggak milik suami kayak bapak? Yalah lu mah syukurin. Syukur apa syukurin? Tuh kan emang begitu modelnya. Bu, mau rumah tangga langgeng, imannya dibawa di rumah tangga. Jangan dikit-dikit duit. Bapak nyari duit kewajiban memang, tapi kalau dapatnya segitu ya terima, syukur, jangan banyak mintanya. Bu, kalau bapak minta dikasih. Bener pak? Minta apa emang lu? Dimasakin. Bu, dikasih duit nggak sama bapak? Hah? Dikasih? Jangan takut, ibu ngomong aja. Banyak apa dikit? Dikit. Tuh emang dasar nggak punya syukur. Padahal buat kita laki-laki pak itu sudah sekeras tenaga, peras keringat dapatnya segitu. Ya udah lanjut. Tapi masih diukur sama perempuan mah dikit. Betul nggak pak? Saya tanya bapak. Cari duit capek nggak pak? Dari pagi sampai malam capek nggak? Ketemu istri sampai di rumah minta duit, kesel nggak? Dia nggak berani jawabnya. Bu, tanda syukur ini berhubung karena khitanan. Saya bahas rumah tangga boleh nggak sebelum ke anak? Ini kemungkinan saya ngebahas anak jam 1:30. Setuju? Sanggup? Yakin? Aing mantep. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Di dalam rumah tangga, kenapa di pernikahan itu harus yang didasari pernikahannya dengan iman? Kenapa? Maka dari itu iman ini mempatri pernikahan agar satu sama lain bersyukur kepada Allah. Ibu punya kelebihan, bapak pasti punya kekurangan. Ibu punya kekurangan, bapak pasti punya kelebihan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan ini bisa saling melengkapi. Ibu disuruh nyari duit dari pagi sampai malam, gak bakal sanggup. Betul nggak? Bapak disuruh gendong anak 1 jam aja.
Sanggup nggak? Nggak bakal. Mau badan sekeker apapun, gendong anak 5 menit, oper kanan, oper kiri, oper kanan, oper kiri. Udahannya balikin lagi ke istri. Perempuan dapat, Pak, maaf, jujur, saya ngebela perempuan. Saya wajib ngebela perempuan. Yang pertama, Pak, ibu ngandung 9 bulan anak, Pak. Kemana aja itu, Masya Allah, Pak, sakitnya bukan main, Pak. Pinggang pegel, tidur susah, sesek. Betul nggak, Bu? Belok kanan, nggak enak. Ke kiri, apalagi kalau tengkurap, kayak ayunan. Betul, Bu? Kalau bapak minta anak lagi boleh nggak, Bu? Tuh lihat perempuan begitu tuh padahal tuh. Tugasnya seorang istri itu nampung. Iya aja. Neng, Aa hoyong baby. Gas, A. Itu jawaban yang benar. Istri sekarang kalau diajak ngomong begitu, Pak. Neng, Aa mau punya dedek bayi lagi boleh? Sono aja bunting sendiri. Itu jawaban istri sekarang mah begitu, Bu. Betul, Bu? Betul lagi, teboga otak. Banyak anak, banyak rezeki. Yang namanya seseorang itu, kenapa pernikahan wajib ada iman? Harus bersyukur kepada Allah. Saat dia bersyukur, rumah tangga aman. Ngedidik anak juga nikmat. Ini kalau saya ngebahas anak bener-bener gak bakal nyampe deh kita dah. Ngebahas anak gak selesai-selesai, Pak. Jujur. Padahal Allah memberikan satu kewajiban, Pak, bagi kita. Kaum muslimin, muslimat, laki-laki, perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tuh Allah sudah hati-hatiin. Wahai orang yang beriman, jaga keluarga kalian, jauhkan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah yang ngasih tahu. Kalau kita mah bodoh amat. Kenapa? Sholatnya nggak ditanya. Nak udah sholat belum? Nak udah ngaji belum? Gak pernah. Tugas bapak juga kewajiban. Nyuruh istri sholat wajib, Pak. Pak, maaf, urusan akhirat bapak nomor 1 dihadapin sama Allah. Istri itu fitnah, Pak, buat kita. Fitnah dunia, fitnah akhirat istri mah. Jujur. Kadang istri ngelihat laki orang seneng. Ya Allah, kayaknya sayang banget tuh sama istrinya. Tuh ntar kita dibela. Tuh lihat no. Si Cece punya anak, punya suami, sayang banget sama dia kalau ngasih duit sebulan 10 juta. Aing mah. Perempuan sekarang begitu. Ingat, kebahagiaan orang tuh beda-beda, Ibu. Ibu dikasih duit 5.000 buat beli lipstik, ambil. 5.000 lipstik apaan, Bib? Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Syukurin dulu. Pokoknya yang keluar rezeki dari suami, alhamdulillah. Kalau disuruh dagang, kalau disuruh belanja, Neng, besok belanja ya, Neng. Duit 50.000, beli. Beli secukupnya. Ikan peda, sambal, bawang putih, cabai rawit, garam, selesai. Makan ikan peda pakai sambal, makan pakai nasi. Pasti darah tinggi lakinya. Ya iyalah, emosi 50.000 dapatnya begituan doang. Bu, ini karena banyaknya perempuan, saya bahas buat perempuan dulu, boleh ya? Dadah, laki mah udah, Pak, tenang, kita mah urusannya sorga, Pak. Nih bener, di neraka paling banyak laki apa perempuan, Pak? Emang nih. Sieun lain mah. Kenapa di neraka paling banyak perempuan? Tahu? Ini model-model begini nih. Bu. Kenapa saya bilang laki-laki ini ahli sorga? Nih lihat muka-muka teraniaya tuh.
Mau masuk surga enggak? Ngimpi. Padahal ibadah paling banyak perempuan loh dibanding laki-laki. Sampai ada satu wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, nih kalau dibilang nih, maaf, kalau disebut nama Rasulullah, salawat sama Nabi. Kenapa? Agar hati kita terpaut dengan Rasulullah. Biar kita dekat sama Nabi Muhammad. Satu perempuan datang kepada Nabi nanya, wahai Rasulullah, kenapa sholat Jumat wajib hanya untuk laki-laki? Kenapa jihad fisabilillah wajib untuk laki-laki? Kenapa tidak wajib bagi kami perempuan? Kami pun mampu, kami pun sanggup. Rasulullah bilang apa? Wahai para sahabatku, dengarkan pertanyaan daripada wanita ini. Wahai wanita yang ada di hadapanku, sampaikan jawaban ini kepada wanita yang ada di luar sana. Wahai sahabatku, ketahuilah, diwajibkan untuk laki-laki salat Jumat dan jihad fisabilillah karena mereka memiliki kewajiban seorang laki-laki yang mampu. Tapi seorang wanita tidak harus salat Jumat, tidak harus jihad fisabilillah, melainkan dia mengurusi suaminya, dia menguruskan rumah tangganya, dia didik anak-anaknya. Itu sama sebagaimana mereka mendapatkan pahala salat Jumat dan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dengek teh. Oi. Dengek teh. Tuh. Pahalanya banyak. Ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga. Kita laki-laki tahu perempuan ngurusin begituan udah capek. Betul enggak? Jujur Bu, saya tanya, jawab semuanya. Ibu ngurusin rumah tangga capek apa enggak? Ngurusin anak capek apa enggak? Ngurusin suami capek apa enggak? Makanya Allah kasih keringanan, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 biar perempuan enggak capek-capek. Tadi katanya capek. Saya tanya sekali lagi. Ibu ngurusin rumah tangga capek apa enggak? Ngurusin anak capek apa enggak? Ngurusin suami capek apa enggak? Jadi bilang capek, sekarang enggak. Bu, ibu tuh surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Suami mah enggak ada di bawah telapak kakinya, enggak ada surga.